menyelesaikan makan siang saya dulu. Dan nanti setelah asuhan gizi akan ada ujian lagi, sidang lagi. Monggo teman-teman 18 kalau mau ikut bisa di Zoom berapa ya? Di Zoom 1. Berarti di Zoom ini. Nanti jam 2:30, jadi ada waktu sebentar. Oke, kita hari ini akan masuk ke pertemuan ke-9 ya, tentang intervensi gizi. Kemarin di sebelum UTS kita sudah belajar bareng tentang bagaimana sih screening, bagaimana sih assessment gizi, pengkajian gizi gitu ya. Terus dari data dari assessment itu kita lanjutkan sebagai bekal untuk menentukan diagnosis gizi. Nah, sekarang dari diagnosis gizi yang sudah kita punya, kita mau ngapain? Nah, kita akan melakukan intervensi gizi. Sama seperti topik kemarin di mata kuliah pendidikan gizi, saya menyampaikan bahwa intervensi gizi ada 4. Ini saya menyampaikan berkali-kali, berulang-ulang, ya teman-teman juga jadi terbiasa mendengar, pada akhirnya jadi hafal, paham juga. Nah, intervensi gizi yang ada 4 itu tadi nanti kita akan kupas di dalam pertemuan hari ini. Empatnya itu terdiri dari apa aja sih? Jadi ada apa aja komponen dari 4 itu kita akan diskusikan bersama-sama di pertemuan kali ini. Ini pokok bahasan untuk pertemuan kita. Kita hari ini akan belajar bareng tentang pengertian sama tujuan dari intervensi gizi itu apa. Terus apa sih hubungan antara komponen intervensi gizi ini di dalam langkah-langkah PAGT yang lain. Kan kita kenal ada yang nama ADIMO, assessment, diagnosis, intervensi, monitoring, evaluasi. Apa sih hubungan antara intervensi dengan diagnosis, intervensi ke monitoring itu apa? Yang hubungannya seperti apa, kita nanti akan diskusikan itu. Terus komponen dari intervensi gizi dan beberapa domain di dalamnya. Gitu. Terus nanti ada 1-2 contoh tentang penyelesaian diagnosis gizi, intervensinya seperti apa sih? Contoh kasusnya seperti apa. Oke, ini pengertian dari intervensi gizi secara harafiah yaitu langkah ketiga dari PAGT. ADIME, maka jadi langkah ketiganya dari asuhan gizi. Setelah sebelumnya kita melakukan assessment, dari assessment kita juga sudah melakukan diagnosa gizi. Berikutnya adalah definisi dari intervensi gizi ini adalah aktivitas yang ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah tindakan yang terencana. Nah, artinya dari sini kita tahu kalau intervensi gizi diawali dengan rencananya dulu. Nah, gitu. Baru nanti setelah kita merencanakan sesuatu, kita implementasikan atau kita terapkan. Nah, dari sini kita sudah tahu nih komponen intervensi gizi ada 2, rencana sama implementasi. Nah, apa yang akan kita implementasikan? Kita mau mengubah apa, memperbaiki apa? Ada beberapa hal. Mulai dari perilaku terkait gizi, barangkali ada kondisi lingkungan juga, dan ada beberapa aspek dari kesehatan individu, baik itu pasien ataupun klien yang mau kita tangani. Nah, ini tadi dari semuanya itu pada akhirnya intervensi gizi tujuannya adalah untuk mengatasi atau memperbaiki. Karena ini adalah intervensi gizi, maka yang kita atasi dan kita perbaiki adalah masalah yang berhubungan dengan gizi saja. Gitu. Terus untuk mengatasi dan memperbaikinya ada 2 hal. Tadi saya sudah sebutkan komponennya, yaitu adalah pertama planning atau perencanaan, yang kedua adalah implementasi atau pelaksanaan. Jadi tidak boleh hanya sekedar rencana, atau tanpa rencana itu juga nggak bisa. Jadi semuanya harus direncanakan dulu untuk intervensi ini. Terus tujuan akhirnya adalah pasien atau klien kita nanti itu kebutuhan gizinya itu bisa terpenuhi. Kita memang fokus di situ. Nah, ini bahasan yang kedua tentang hubungan antar step di dalam nutrition care process.
Yang pertama adalah NA ya, Nutrition Assessment, kajian gizi. Itu nanti kita akan susun menjadi diagnosis gizi. Komponen diagnosis gizi kita sudah pelajari bersama adalah PIS, problem etiologi science. Nah, etiologi atau penyebab itulah yang akan kita jadikan sasaran untuk kita intervensi. Jadi kita intervensi adalah penyebabnya. Nah, yang kedua, kita sebenarnya juga bisa mengintervensi tanda gejala ketika penyebabnya tidak bisa diintervensi. Jadi yang bisa kita perbaiki adalah tanda gejalanya. Misalnya ada kondisi pasien dengan diabetes mellitus sudah menahun. Akar masalahnya adalah gangguan atau kerusakan kelenjar pankreas misalnya. Jadi ada orang dengan diabetes tipe 2, gula darahnya tidak terkontrol gitu ya. Nah, jadi permasalahan problemnya adalah perubahan nilai laboratorium terkait gizi gitu ya. Disebabkan berhubungan dengan misalnya tadi kondisi fisiologisnya tadi dia karena memang ada diabetes mellitus. Nah, ditandai dengan tanda gejalanya apa? Misalnya satu, gula darah sewaktunya berapa? Misalnya 200 gitu. Atasnya kan 126. 200 gitu. Gula darah sewaktu. Gula darah puasanya berapa? Gula darah postprandialnya berapa? Mungkin pernah melakukan HbA1c berapa? Nah, itu terus ada gejalanya, oh mudah lelah. Terus ada tanda-tanda gejala klinis diabetes mellitus yang khas, 3P ya, polidipsi, poliuri, polifagi itu muncul misalnya gitu. Nah, maka etiologinya tadi yang berubah adalah permasalahan atau gangguan atau kerusakan dari kelenjar pankreas itu kita nggak bisa perbaiki, mau pakai apapun kita nggak bisa perbaiki, obat-obatan juga nggak bisa memperbaikinya karena itu sifatnya irreversible ya, sekali rusak ya rusak. Maka yang bisa kita intervensi adalah sign simptomnya, tanda gejalanya. Oh, tadi tanda gejalanya adalah gula darah sewaktunya tinggi, gejala klinik terkait apa 3P terkait DM itu juga muncul gitu ya. Nah, bagaimana kita bisa mengintervensi kondisi tersebut? Nah, misalnya dengan memberikan intervensinya adalah memberikan diet rendah gula misalnya gitu. Dengan diet diabetes mellitus misalnya hitung-hitungannya 1.700 kakal misalnya seperti itu. Itu baru dari segi diet saja diet diabetes mellitus. Kalau dia nanti ternyata karena sudah menahun ya, kalau dia nanti ternyata ada komplikasi juga, biasanya DM gabung sama gagal ginjal. Kalau nggak kena ginjal ya kena stroke. Kalau nggak kena stroke lari ke kolesterol. Kalau nggak kolesterol teman eratnya DM itu hipertensi. Nah, itu sudah bisa ditebak. Nanti barangkali ada permasalahan-permasalahan lain. Nah, kita menangani tanda gejalanya juga ya. Ketika etiologi tidak bisa kita intervensi. Tapi ketika etiologi bisa kita intervensi itu yang menjadi pertama. Misalnya, pasien gitu ya, dibawa ke rumah sakit misalnya dengan diagnosis medis hipertensi kronis misalnya gitu. Maka problemnya ketika dikaji barangkali problemnya misalnya seperti ini. Problemnya adalah perubahan nilai laboratorium atau perubahan nilai laboratorium terkait gizi yang disebabkan yaitu adalah bisa jadi karena nilai natriumnya tinggi misalnya hipernatrium, terus tekanan darahnya tinggi misalnya itu ya. Etiologinya karena pola makan pasien ini atau pola makan klien ini yang tidak terkontrol. Dia sudah tahu kondisi dia hipertensi secara sudah menahun, tetapi dia itu pola makannya masih belum teratur, masih tidak mengontrol dietnya sesuai dengan anjuran yang sudah berkali-kali dia terima. Tanda gejalanya tadi misalnya ketika datang ke rumah sakit tensinya tinggi, ya. Terus ada nyeri misalnya di punggung, di belakang kepala misalnya. Terus ada hasil data
dietary history-nya ternyata sering makan makanan yang mengandung natrium tinggi, misalnya. Maka etiologi ini kita bisa perbaiki nih, etiologinya dia kan belum siap untuk melakukan perubahan diet atau masalah behaviornya memang dia bermasalah dari situ, pola makan yang kurang tepat atau bahkan mungkin belum siap untuk menjalani diet. Pengetahuan dia sudah ada karena dia sudah menaun hipertensi dan sudah setiap hari, sudah setiap saat dapat informasi kesehatan dari ahli gizi, sehingga masalah pengetahuan dia sudah hafal. Oh, aku kisah ini nggak boleh makan produk dengan natrium tinggi. Kalaupun beli produk khusus ya pilih yang natriumnya rendah, tidak menambahkan garam meja dan yang lain. Tapi dia sudah melanggar itu. Jadi secara pengetahuan ada, tetapi secara perilaku dan sikap serta kebiasaan sehari-hari itu dia melanggarnya. Nah, itu etiologi itu kita bisa intervensi. Intervensinya tidak harus selalu pemberian diet rendah garam, tetapi intervensinya bisa berupa konseling. Kenapa bukan edukasi? Ya karena dia sudah setiap tahun dikasih edukasi. Orang dia melanggar itu bukan karena dia tidak tahu soal gizi, bukan, tetapi dia tahu tetapi tidak bisa menjalankan. Nah, maka ini irisan dengan materi pendidikan gizi kemarin, konseling gizi. Kita tanya kira-kira apa klien ini kok tidak patuh, ada apa? Apakah tidak patuh karena yang dimasak istrinya di rumah ya menunya seperti itu, jadi memang istrinya ya masaknya asin misalnya, atau makanan-makanan yang ditambahkan dengan garam, atau makanan dengan aneka macam tambahan natrium misalnya. Nah, ini yang bisa kita intervensi. Jadi intervensi ini ada kaitan eratnya dengan diagnosis. Kita mau melihat apakah etiologinya ini bisa kira-kira ini bisa kita intervensi atau bisa kita perbaiki, bisa kita hilangkan, bahkan mungkin kalau iya itu yang menjadi pertanyaan. Kalau enggak, yang kita perbaiki, kita intervensi adalah tanda gejalanya. Gitu. Nah, nanti hubungan intervensi dengan step berikutnya adalah dari tanda gejala itu tadi, itu kita akan monitoring. Misalnya ketika kita berhadapan dengan klien yang hipertensi atau diabetes gitu ya. Ada gula darah sewaktu, ada gula darah puasa. Nah, maka setelah kita beri intervensi berupa pemberian diet, intervensi berupa konseling, intervensi berupa kolaborasi antar tenaga medis, intervensi berupa edukasi gizi dengan keluarganya misalnya gitu ya. Di kunjungan kita ke hari kedua, misalnya kalau ke pasien itu kan setiap pagi itu. Nah, apakah hasil assessment kan kalau monitoring itu kan reassessment terus-menerus, setiap hari diassess, setiap hari dikaji terus-menerus. Gula darah dicek terus-menerus setiap pagi, misalnya gitu. Nah, di hari kedua, di hari ketiga, setelah kita menjalani intervensi, ada nggak sih perubahan? Kalau ada, apakah perubahannya sesuai target atau enggak? Kita punya pasien dengan gula darah sewaktu ya GDS atau mungkin GDP yang puasa, dicek ternyata tinggi 250 misalnya. Normalnya 126. Ketika kita pasang target, jangan langsung pasang normal. No, nggak akan tercapai. Kecuali dia benar-benar nggak dikasih makan atau dikasih obat tinggi, dosisnya tinggi, itu pasti bakal tercapai. Tapi kalau tidak sustainable, tidak berkelanjutan, tidak menetap, artinya suatu saat ketika tidak konsumsi obat, nanti gula darahnya naik lagi. Nah, maka dikasih target, yang penting turun dari 250, kita pasang target misalnya 180. Maka dari kedua kita cek, minta bantuan perawat, tolong dong besok dicek ya. Nah, kita lihat catatan mereka di rekam medisnya pasien ini. Oh, sudah 190. Ya memang tidak mencapai target, tetapi sudah mengarah ke target itu sudah turun. Atau yang kedua, justru sudah 170, nah, sudah melewati target yang ditentukan. Nah, maka asuhan gizi berikutnya adalah
kita menentukan target yang baru. Intervensi gizinya, tadi ngasih apa kemarin? Oh, dietnya rendah garam. Oh, itu bisa dilanjutkan, gitu ya. Terus kita kemarin ngasih juga edukasi gizi. Oh, maka nggak perlu dilanjutkan lagi edukasi gizi. Ngapain? Kan udah dikasih tahu. Tapi kita bisa lanjutkan konseling gizinya. Nah, kita ketemu klien atau keluarganya, kita ngomong, Bapak, Ibu, misalnya gitu ya, ini hasilnya gula darahnya sudah turun nih, bagus, karena Bapak Ibu bisa patuh, makanannya dihabiskan, misalnya gitu. Berusaha untuk tidak stres, gitu ya. Karena stres meningkatkan gula darah. Nah, terus ini gula darahnya sudah bagus Pak, maka meskipun masih tinggi, kita bisa lanjutkan lagi. Nanti Bapak dapat sarapan ini tolong dihabiskan ya Pak. Nanti jam 10 Bapak dapat pisang tuh. Nanti jam 1 Bapak dapat makan siang juga. Tolong dihabiskan. Besok pagi kita ambil cek darahnya lagi, kita cek ya Pak ya. Semoga bisa turun. Atau kalau misalnya gagal, belum mencapai target, ada apa Pak? Kok belum turun? Apakah Bapak tadi makannya nggak dimakan semuanya misalnya? Atau mungkin masih ada gelisah dan yang lain. Kalau di rumah sakit kan kadang nggak nyaman ya. Nggak nyaman di rumah sakit itu mereka bisa stres, itu terus gula darah itu bisa naik. Meskipun kita sudah ngasih diet rendah rendah gula, rendah garam, dan sudah ada obat-obatan, itu gula darah bisa naik. Stres itu meningkatkan gula darah. Nah, berikutnya kita bisa tanyakan, kira-kira apa ya Pak ya, yang kok Bapak masih kayak gini, kita tanyakan. Apakah Bapak menghabiskan minyak, atau bahkan mungkin nggak habis gitu. Karena apa? Menurut rumah sakit bagi seorang pasien itu dianggap nggak enak. Yang pertama, tidak enak karena memang bumbu-bumbu yang dipakai memang rendah garam, rendah gula gitu ya. Jadi akan lebih hambar. Satu. Yang kedua, stigma. Udah di mana aja orang beranggapan makanan rumah sakit itu nggak enak, sehingga kalau aku di rumah sakit terus itu makannya nggak enak terus, misalnya kayak gitu. Jadi sudah pikirannya sudah stigmanya itu sudah ada. Yang ketiga, yang namanya orang sakit secara fisiologis ada yang namanya sitokin. Nah, sitokin ini media inflamasi yang menyebabkan syaraf-syaraf vagus ya, yang berhubungan dengan pembau, perasa gitu ya, itu hilang, berkurang. Nah, jadi mau makanannya enak, hangat, masih wah kemukul baru keluar dari pancinya dapur misalnya gitu, itu tetap aja nggak nafsu, nggak enak, hambar gitu. Itu karena terblok dengan sitokin. Itu sebabnya mau makan apapun ya, pada akhirnya makanan rumah sakit dianggapnya nggak enak. Nah, terus, wah saya nggak makan nih makanan rumah sakitnya tadi Bu, Pak. Lu kok nggak dimakan, kenapa? Bapak nggak makan. Tadi dibeliin ibu, kalau misalnya di Panti Rapih itu ada dibeliin ibu di Vivo gitu ya, makanan bungkus, gitu, nasi bungkus, nggak apa-apa toh Pak Dian misalnya, atau ibu siapa. Nah, kita nggak tahu nih makanan di Vivo, makanan di Trubus gitu ya, dia masaknya pakai garam enggak. Kalau orangnya dengan hipertensi ya tentu harus menghindari atau apa namanya konsumsinya rendah garam. Nah, kita nggak ngerti mereka diproduksi seperti apa. Nah, ini yang menyebabkan kadang ketika kita monef, tidak semua hal sign symptom ini sesuai target. Nah, jadi ya sebagai ahli gizi mau nanti di puskesmas, mau nanti di rumah sakit, ya harus sabar. Kita sudah mikir banyak-banyak, kita sudah niat-niat kasih intervensi gitu ya, belum tentu semuanya akan terlaksana. Ada aja keluhan di pasien yang selalu muncul. Kalau memang ketemu pasien yang kooperatif, keluarga yang suportif, nah itu berkah yang meskipun tidak banyak. Nah, kita ini yang tadi saya sampaikan tentang diagnosis gizi. Diagnosis gizi apa komponen utamanya kan PIS, tadi sudah saya jelaskan. Nah, intervensi gizi sebenarnya juga menangani dari etiologi dan sign symptomnya. Jadi intervensi gizi bukan menangani masalahnya, enggak. Tetapi akar dari masalah itu apa? Jadi itu tadi sudah sempat saya jelaskan dengan beberapa contoh di slide sebelumnya. Nah, ini juga intervensi gizi dihubungkan dengan monitoring evaluasi.
problemnya tadi itu kita jadikan sebagai tujuan intervensi. Karena apa? Intervensi gizi itu komponen utamanya di sini ada 3. Tujuan intervensi, terus untuk mencapai tujuan itu rencananya apa, terus implementasi dari rencana tersebut. Misalnya gini, tadi problemnya adalah perubahan nilai laboratorium terkait gizi. Dalam tanda kurung, misalnya apa ya, nilai glukosa darah gitu ya. Berhubungan dengan misalnya etiologinya adalah gangguan fisiologis terkait sistem endokrin tubuh, misalnya pankreasnya memang sudah rusak ya, diabetes tipe 2. Tanda gejalanya GDS, GDP-nya sekian, HbA1c-nya sekian. Maka problemnya tadi yaitu adalah perubahan nilai laboratorium terkait gizi dalam tanda kurung nilai kadar glukosa darah itu ya, itu kita jadikan sebagai tujuan intervensi. Maka tujuan intervensi kita adalah membantu menurunkan kadar gula darah menuju ke normal. Itu tujuan intervensinya itu, membantu menurunkan. Kok harus membantu? Iya, karena diet itu berdiri bersama-sama dengan obat. Jadi terapi diet itu tidak sombong bisa menangani semuanya. Enggak. Obat juga tidak sombong dalam tanda kutip menangani semuanya. Enggak. Jadi saling membantu. Maka intervensi keempat itu adalah kolaborasi. Dokter ngasih obat apa, kita ngasih diet apa. Kira-kira ada interaksi obat enggak dengan makanan yang kita kasih. Kira-kira misalnya obatnya bikin mual muntah, ya kita bikin makanan yang enggak mual muntah. Orang sakitnya nggak mau makan gara-gara mual muntah karena sakitnya, dikasih obat-obatan yang mual muntah juga, bikin mual muntah efek samping. Nah, maka nanti tingkat asupan makanannya tentu bakal rendah banget. Jadi tujuan intervensi itu kita ambil dari problemnya apa. Yang kita jadikan problem di dalam rumusan diagnosis itu apa, itu kita jadikan tujuan intervensinya. Etiologi kita jadikan sebagai salah satu komponen untuk menyusun rencana intervensi. Kalau etiologinya bisa kita atasi. Kalau nggak bisa, maka kita mengatasi sensinya. Rencana intervensi misalnya memberikan diet rendah gula, rendah garam. Itu rencana intervensi. Tujuannya membantu menurunkan kadar glukosa darah. Rencananya memberikan diet rendah gula, rendah garam, dalam tanda kurung misalnya diet DM 1700 kakal RG. RG itu rendah garam. Itu kalau permasalahannya cuma DM dan hipertensi. Kalau nanti permasalahannya ada gagal ginjalnya juga, kadang ada penyakit jantungnya juga, kadang ada asam uratnya juga. Wah, panjang banget nanti nama DM dietnya. Diet DM, RG, RP, RP ini rendah purin, RPROT, rendah protein, rendah kolesterol terbatas, 1700 kakak. Oh, nama dietnya aja panjang banget. Karena memang kondisi penyakitnya komplikasi. Nah, rencananya tadi kan memberikan diet. Nah, intervensi kedua adalah memberikan edukasi. Maka rencana yang kedua adalah memberikan edukasi tentang makanan rendah gula atau rendah garam atau rendah purin. Edukasinya kemarin sama pertemuan sama Bunda sudah disampaikan. Konseling gizi ya, mungkin ada permasalahan-permasalahan di dalam menjalani diet itu dia patuh atau enggak. Intervensi keempat kolaborasi ya, maka kolaborasi dengan dokter, tim dokter, barangkali ada obat-obatan yang interaksi obat atau implementasinya ya tadi apa namanya pemberian dietnya itu kita breakdown berapa kalori, cara ngitung kebutuhan kalorinya berapa. Itu nanti kita akan diskusikan di slide berikut. Itu hubungannya. Terus hubungan dengan monitoring tadi sudah saya sampaikan, yang akan dimonitor adalah simptomnya, bukan etiologinya, gitu ya. Kalau etiologinya adalah misalnya kurangnya pengetahuan gizi, atau etiologinya lagi adalah
gangguan sistem endokrin. Itu tidak kita monitor. Itu tidak kita monitor. Yang kita monitor adalah tanda gejalanya saja. Nah, komponen intervensi gizi. Komponen utamanya yang pertama adalah planning atau perencanaan. Kita tentukan dulu prioritasnya. Prioritas itu kita awal pertama kali filtrasinya adalah severity atau keparahan, kegawatan. Mana yang paling gawat, mana yang paling harus segera ditangani. Ada diabetes, hipertensi, obesitas, gagal ginjal misalnya. Orangnya sama. Kondisi masuk rumah sakit lengkap koleksi penyakit. Kira-kira dari kondisi itu mana sih yang paling severity? Kita mau menangani obesitasnya dulu, menangani gula darahnya yang tinggi, menangani tensinya yang tinggi, atau menangani gangguan dari ginjalnya. Mana yang menurut kita lebih parah? Setelah severity, filtrasi kedua adalah keamanan. Yang terakhir adalah kebutuhannya. Di sini kebutuhan menjadi terakhir. Kenapa? Karena kalau kita menghitung kebutuhan gizi seorang pasien, taruhlah 1.700 kalori. Kita memang berdoa, berharap agar 1.700 kalori ini di dalam bentuk makanan, itu mereka mau menghabiskan dan bisa menghabiskan oleh pasien itu sendiri, tidak dimakan yang nunggu. Harapannya gitu. Tetapi kita tahu bahwa orang sakit itu stres, orang sakit dan dirawat di rumah sakit itu bosan. Tadi ada makanan-makanan yang dianggap nggak enak, sehingga barangkali orangnya ini juga nggak nafsu makan, mual muntah juga gitu. Jadi 1.700 adalah harapan kita bisa terpenuhi. Tetapi kalau tidak terpenuhi semuanya ya nggak apa-apa. Kita punya angka setidaknya 80% dari kebutuhan energi itu sudah bisa diasup lewat makanan yang kita sajikan. Artinya kita memberikan permakluman ketika seorang pasien itu tidak menghabiskan makanan. Kita maklumi, tetapi maklumnya cuma 20% saja. Gitu. Kalau ada itu kalau angka 20%. Yang kedua adalah kalau ternyata dia lebih rendah lagi asupannya, maka yang jadi cut off point bukan 20% atau 80% tadi, tetapi apakah total energi khususnya ya yang diasup oleh pasien setiap hari itu sudah mencukupi kebutuhan basalnya atau belum. Jadi REE-nya gitu ya, kebutuhan metabolisme basalnya itu sudah terpenuhi atau belum. Gitu. Kalau teman-teman menghitung kebutuhan basal kan mudah ya. Kalau pakai kalau pakai Harris Benedict ya, sebelum dikalikan dengan faktor aktivitas, faktor stres, mungkin ada suhu gitu ya. Nah, itu REE-nya itu tadi. Nah, itu kebutuhan basal itu setidaknya harus terpenuhi dulu. Walaupun mungkin tidak tercapai 1.700 nggak apa-apa. Tercapainya 1.400 misalnya. Tapi kebutuhan basalnya 1.300. Oke, nggak apa-apa. Tetapi di pertemuan berikutnya kita pasang target. Ayo bisa lebih lagi jadi 1.500. Tidak harus langsung saklek. Harus 1.700 terpenuhi. Kalau enggak nanti malnutrisi. Enggak gitu cara berpikirnya kita. Maka kebutuhan ini menjadi komponen yang ketiga setelah ke severity dan safety. Terus kita juga nanti teman-teman bisa baca bagaimana sih kita merencanakan sesuatu. Gitu ya. Ada preskripsi dietnya juga. Preskripsi diet itu seperti komponennya. Misalnya tadi kita mau merencanakan gitu ya. Merencanakan tujuannya adalah membantu menurunkan kadar glukosa darah. Satu. Mungkin tujuan berikutnya ada membantu menormalkan tekanan darah. Boleh. Membantu menurunkan berat badan. Boleh. Membantu mencegah penurunan berat badan lebih lanjut. Itu juga boleh. Jadi ada orang malnutrisi dibawa ke rumah sakit, dia sudah risiko tinggi gara-gara penurunan berat badan. Kita dengan dietnya kita, dengan edukasi kita, dengan konseling kita berusaha agar pasien ini tidak turun berat badan lebih lanjut.
dalam waktu yang singkat dan tidak direncanakan. Misalnya pada pasien B20. Pada pasien B20 itu hal yang sering terjadi, penurunan berat badan tidak diharapkan. Saya makan normal kok, saya makannya tetap ada kok, tapi saya nggak tahu ini kok berat badannya turun. Ya iya, karena B20 memang kayak gitu. Nah, maka dengan diet dari kita membantu agar tidak turun berat badan lebih parah lagi yang membuat misalnya kita pakai IMT membuat status gizinya makin anjlok. Nah, untuk mencapai tujuan itu ada preskripsi diet. Misalnya kebutuhan energi dia kalau untuk orang normal itu kan cewek itu 25 misalnya gitu ya. Cewek 25 kilokalori per berat badan, kalau cowok 30. Itu cara cepatnya. Daripada capek-capek ngitung pakai aritmetik, kebalik-balik lagi. Nah, pakai cara cepat itu lagi 25 sampai 30 untuk cewek dan cowok. Misalnya itu untuk diet normal. Tetapi kalau untuk orang dengan B20 tadi, kita memberikan diet tinggi kalori tinggi energi, maka kita bisa meningkatkan menjadi 35 kakal per kilogram berat badan. Coba sekarang teman-teman dihitung berat badannya sekarang berapa. Ada yang 60, ada yang 50, ada yang 70. Taruhlah kalian adalah pasien B20. Maka ditambah kalian pasien COVID itu kebutuhannya naik tuh 35 sampai 40 bisa tuh per kilogram berat badan. Maka tinggal dikalikan tuh, kalau berat badan misalnya saya 70 kilogram dikalikan 35 itu sudah 2.200-an. Itu baru kebutuhan basal. Nah, itu kebutuhan hitung-hitungan yang kasar, maaf. Hitung-hitungan yang kasar. Lebih halus lagi ya nanti dikalikan ada faktor aktivitas, pakai aritmetik misalnya. Ada faktor stres, ada faktor kenaikan koreksi suhu misalnya gitu ya, 13% per peningkatan 1 derajat Celcius misalnya. Nah, itu preskripsi dari energinya dulu. Berikutnya dari karbohidrat. Gitu. Untuk orang-orang dengan diabetes, karbohidratnya boleh kok 70%. Kalau di buku, kalau teman-teman nanti punya waktu, punya uang juga. Kenapa punya uang? Karena harganya mahal. Berapa nih? Itu 150.000. Saya nyalakan dulu layarnya biar kalian bisa lihat. Buku yang menurut saya itu akan sangat bermanfaat buat teman-teman untuk mata kuliah asuhan gizi, dietetik, sampai nanti ketika teman-teman harus praktek di rumah sakit. Nah, ini kelihatannya semoga ya. Oh, kayaknya terpengaruh dengan saya pasang virtual background-nya, saya nggak. Teman-teman boleh beli tetapi yang asli ya, jangan palsu, kita menghargai orang lain. Nyusunnya susah ini. Nah, gini. Nah, ini terapi diet. Semoga bisa kelihatan terapi. Penuntun diet dan terapi gizi. Kalau dulu bukunya warnanya hijau, di bagian bawah sini tulisannya Asosiasi Dietitian Indonesia. Ada tambahnya lagi Sunita Almaksian. Dia sudah. Udah, maka jangan dipakai lagi, itu sudah buku lama. Nah, itu kita kalau di buku itu preskripsi diet itu bentuknya range untuk karbohidrat misalnya 60 sampai 80%, protein 10 sampai 15%, lemak 25 sampai 30%. Itu range. Itu nggak boleh ketika kita memberikan rencana ini, kita nggak boleh range. Kita langsung harus patokan. Karbohidratnya ambil misalnya 65%, oke, langsung terus 65%. Jangan dalam bentuk range 60 sampai 80, nggak boleh. Karena kamu membelikannya cuma 1 piring, bukan 2 piring, 3 piring. Nah, jadi harus langsung tentukan 65% karbohidrat. Proteinnya mau berapa? Ya kita cek preskripsi dietnya ada nggak gangguan ginjal. Kalau ada, maka syarat protein untuk gangguan ginjal non hemodialisa itu 0,6 kg 0,6 gram per kilogram berat. Tapi untuk orang gagal ginjal yang sudah hemodialisa itu kebutuhannya sama seperti orang normal, bisa 1,0 sampai 1,1 atau 1,2 gram protein per kilogram. Ini untuk kondisi-kondisi seperti ini, penyakit A, penyakit B, karbohidratnya berapa gram
lemak proteinnya berapa, vitamin mineral tertentu berapa misalnya gitu ya. Itu nanti kalian akan diskusikan ini lebih lanjut di dietetik di semester berikut. Nah ini di asuhan gizi kita kenalan dulu secara kasar, gitu ya. Nah ini itu yang termasuk dengan preskripsi diet. Jadi kita syarat-syarat dietnya apa aja sih? Oh, tidak mengandung makanan dengan memproduksi gas merangsang perut, pedas dan asam misalnya gitu. Karena pasiennya misalnya kena penyakit jantung atau baru punya riwayat penyakit jantung dan stroke, itu nggak boleh pakai makanan yang mengandung gas. Kenapa? Karena makanan yang mengandung gas itu bikin sesak, bikin nafasnya jadi lebih susah lagi. Dia buat flatus atau kentut juga susah. Kembung malah nanti repot. Nah, itu salah satu contoh preskripsi diet. Nah, nanti ada preskripsi diet poin berikutnya, misalnya makanan diberikan dalam porsi yang kecil tetapi sering. Kenapa kecil dan sering? Ya biar nggak kekenyangan langsung. Mendingan kita ngasihnya kecil-kecil tetapi sering sehingga 1.700 tercapai daripada kita memberikan dalam porsi yang besar malah nanti dieker-eker doang nggak dimakan. Gitu. Jadi pemberiannya diet itu seperti itu. Nanti 1.700 kita bagi itu. Makan pagi, makan siang, makan malam, snack pagi, snack sore. Bahkan untuk orang diabetes karena makan harus 3 jam sekali, perawat datang ketok malam hari jam 8 gitu ya, jam 9 mau tidur, itu dikasih tuh susu. Kalau nggak dikasih susu karena pasien BPJS, dikasihnya pisang, pisang rebus. Nih di rumah suruh makan pisang, di rumah sakit suruh makan pisang lagi. Tapi ternyata ada tujuannya. Itu baru kalau orang biasa. Nanti kalau orang dengan misalnya stroke gitu ya, buruk, jam 12 malam dibangunin cuman buat dikasih sonde. Pak bangun Pak. Dia nggak bisa bangun karena dia nggak sadar. Nah, tapi dia tahu kalau dia disuruh bangun, tapi dia nggak sadar. Jam 12 malam disuntik sonde pakai NGT, jadi nasogastrictop. Jadi dari hidung ke lambung itu dikasih selang. Jam 12 malam dikasih makanan 200 mili. Makanan cair. Kemarin sama Bu Dora sudah kuliah tentang itu kan. Suruh ngabisin. Nanti jam 2 pagi dibangunin lagi tuh. Jam 4 pagi dibangunin lagi. Wah, nggak bisa tidur. Nah, tapi memang harus kayak gitu. Porsinya kecil tetapi sering. Nah, itu adalah contoh-contoh dari preskripsi. Nah, yang kedua, dari setelah rencana kita mengimplementasikan. Nah, implementasi atau melakukannya, melaksanakannya, dan mengkomunikasikannya ke pasien, ke tim medis yang lain, atau bahkan juga ke keluarga pasien. Kita bilang kalau ke pasien, Bapak, Ibu, ini kondisi Bapak, ini gula darahnya tinggi ya. Jadi kita dari gizi merencanakan pemberian menu dengan rendah gula, tapi karena ada hipertensi juga rendah garam. Barangkali Bapak merasakan nanti kalau menunya agak sedikit hambar, itu tidak apa-apa. Terus kita juga memberikan penjelasan ke pasien kalau misalnya ditunggu ya. Tapi kalau di Pandirape yang nunggu cuma 1 orang. Kalau di rumah sakit lain saya kurang tahu, tapi kalau di Pandirape cuma boleh 1 orang di masa pandemi. Ibu, Bapak ini atau Mas, Bapak pasiennya ini nanti menunya kayak gini, tolong kalau nggak bisa makan sendiri tolong disuapi, ya. Diingatkan buat dihabiskan. Ya. Terus kalau ke tim medis kita ngomong ke dokter, dok, ini kita merencanakan dietnya rendah gula, sekian kalori. Ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Nah, kita perlu ngomong juga sama dokter, kenapa? Ya jangan permasalahan seorang ahli gizi apalagi yang junior gitu ya, kalau di rumah sakit itu tunduk sama dokter. Nah kita nggak boleh. Kita tuh satu kerja bareng untuk satu tujuan yang sama. Jadi jangan insecure. Nanti dokternya bilang, oh mau diganti wae. Iya dok, akan saya ganti aja. Kamu kalau memang itu tidak perlu diganti dan kamu punya alasan yang tepat ya kamu sampaikan. Di rumah sakit Pandirape sering itu ada namanya Pak Andri itu ya, dia koordinasi banget itu sama Bu Dora, Bu Nani dan yang lain ketika pemberian diet itu diajak betul kerjasama. Nah ini yang diharapkan sebagai
salah satu bentuk intervensi keempat, kolaborasi antar tenaga medis. Ini yang justru yang bagus. Maka ada komunikasi. Atau dokternya ngasih obat apa ya, dok? Kalau dokternya mungkin nggak bisa ditemui gitu ya, kita bisa ngobrol sama perawatnya. Kita bisa ngobrol juga sama farmasi, karena farmasi kadang datang juga ke pasien. Nah, berikutnya ada diteruskan pengumpulan datanya. Terus direvisi kalau misalnya intervensi gizinya itu tidak menghasilkan respon yang baik. Misalnya edukasi gizi. Edukasi gizi atau konseling gizi, kok pasiennya tetap ngeyel ya, ada apa ya? Maka kita perbaiki. Jangan-jangan kalau saya datang jam 9 pagi, itu jam-jam main ngantuk. Ya, jangan jam ngantuk kamu konselingin gizi pasien. Ini nggak akan didengerin, cuma G, sudah selesai belum ya mas? Saya mau tidur. Maka ini bukan jam yang tepat. Misalnya gitu. Ada strategi-strategi yang boleh diganti. Sehingga yang namanya intervensi gizi itu sifatnya dinamis. Orang saklek. Pagi hari kita merencanakan dietnya sekian kalori. Sore hari ketika dimonitoring, bisa ganti itu bisa banget. Nah ini intervensi gizi ini ruang lingkupnya itu tidak hanya di rumah sakit, bisa di klinik, puskesmas, gitu. Baik itu rawat inap, tadi misalnya saya cerita soal pasien gitu, ataupun rawat jalan. Rawat jalan itu biasanya ada klinik konsultasi gizi, klinik konseling gitu, itu ada di rumah sakit Bantirapin, ada itu klinik obesitas pun ada di Bantirapin. Jadi di dalamnya ada ahli gizi, ada dokter, ada fisioterapi, itu ada. Nah, itu termasuk rawat jalan. Kalau kamu mau pengen turun berat badan misalnya, ya kamu mengunjungi klinik itu, klinik obesitas atau poli obesitas, unit obesitas itu ada. Nah itu intervensi gizi bisa masuk ke dalam. Nah apa sih keberhasilannya? Ya tadi kerjasama. Kerjasama apa? Sebagai ahli gizi, nutrisionis ataupun dietitian nggak kerja sendiri, ada tim asuhan gizi lain. Kita kerjasama juga tuh dengan teman-teman yang ada di dapur, gitu ya. Ahli gizi ada ahli kalau di Bantirapin ada ahli gizi di dapur, ada ahli gizi yang ada di Bangsal. Yang ada di dapur hampir tidak pernah main ke Bangsal. Yang ada di Bangsal hampir nggak pernah utak-utik urusan dapur. Urusan dapur adalah misalnya itu menggantikan kalimat FSM ya, Food Service Management, atau kalau kalian belajar sedang kuliah tuh MPIM, Manajemen Institusi Penyelenggara Makanan Dasar ataupun lanjut. Itu termasuk salah satu komponen dari 3 komponen utama seorang ahli gizi ada di FSM, Food Service Management. Di dapur itu juga ada. Misalnya kalau kalian nanti akan ada Bu Nani, gitu ya, ada Bu Wiwi di Bantirapin, itu mereka sebagai ahli gizi di ranah FSM. Kita kerjasama sama dia. Kenapa? Karena setiap hari kita order makanan. Buat Bangsal A. Pasiennya tadi pagi saya rencanakan DM 1.700, tapi ini sudah membaik. Nah, terus kita bisa naik jadi DM 1.900 misal. Atau tadinya makanannya bentuknya makanan lunak, karena ini post operasi sudah boleh makanan-makanan normal, maka dietnya diganti ya. Itu kita kerja sama mereka, sehingga order kita itu bisa mereka penuhi. Kalau enggak ya, maka di menu berikutnya makanan pagi, siang, sore akan sama, dietnya nggak berubah, padahal kita pengen berubah. Maka harus ada komunikasi yang baik terhadap keluarga, pengasuh, ataupun ke klien itu sendiri. Itu juga harus ada kerjasama yang baik. Gitu. Nggak bisa bekerja sendirian. Nah, dari segala macam tadi penjelasannya, ini rangkumannya. Domain intervensi itu ada 4, saya sudah berkali-kali menjelaskan: pemberian diet, edukasi, konseling, dan koordinasi tenaga medis. Dengan kelas-kelas di bawahnya. Akan saya coba untuk briefing satu persatu. Ini adalah domain untuk empat-empatnya tadi. Saya breakdown ini juga. Pemberian makanan di breakdown jadi ND ya, nutrition delivery, ND1, ND2, ND sampai ND6.
nutrition education itu dibagi jadi dua, konseling jadi dua, kolaborasi juga jadi dua. Kita akan pecah satu persatu. Kita lihat petanya. Nah, nutrition delivery ada 5 kelas. Pemberian makanan dan snack itu kalau oral atau dia bisa menelan. Kalau nggak bisa menelan atau nggak bisa oral, ada MD2, yaitu adalah pemberian makanan enteral. Enteral kemarin sama Bu Dora sepertinya sudah ya makanan saya. Ada videonya sendiri, teman-teman bisa lihat, bisa cermati. Ada pemberian makanan parenteral. Kalau di kalau di Bantirate urusan parenteral ini ranahnya SPGK. Sebentar, saya balas. Nah, ranahnya SPGK Gizi Klinik itu mereka menyusun parenteral. Parenteral adalah pemberian makan intravena, artinya dia nggak bisa menelan. Yang kedua, dia nggak sadar, jadi dia kondisi koma misalnya. Terus mungkin pencernaannya juga terganggu, misalnya habis apa ya, post operasi gastrointestinal tract misalnya gitu, ususnya baru dipotong misalnya, sehingga nggak mungkin dilewati makanan, jadi ada dikosongkan dulu sehingga makanannya diberikan lewat infus, itu ada parenteral. Nah, ada juga tentang suplemen atau feeding assistance, ada mungkin feeding environment, sama yang terakhir nutrition related medication management. Misalnya ada pemberian kita kenal ada jamu, obat-obatan herbal gitu ya. Ada barangkali makanan-makanan yang berinteraksi dengan obat. Nah, kita domainnya itu di kelas MD.6. Nah, di e-learning saya kemarin juga mengupload materi, bukan materi ya, terminologi dan apa itu namanya ya, semacam peta lah, MD1.1, MD1.2 dan yang lain sampai MD6.1 dan sampai berikutnya, itu komponennya apa aja, teman-teman bisa lihat dan bisa disini. Nah, daripada menyimaknya masih nanti, nah ini saya buatkan petanya. Banyak banget, ya banyak, karena apa namanya tidak sedikit yang harus kita berikan. Gitu ya. Pemberian makanan, apakah ada pemberian makanan biasa? Atau bahkan mungkin juga ada makanan khusus. Makanan biasa ya dietnya diet biasa. Makanan khusus yang mungkin ada modifikasi tertentu terkait dengan misalnya konsistensinya, misalnya makanan tuna, dia diabetes khusus, dia diet khusus, misalnya, itu bisa. Makanan biasa itu ya makanan yang tidak dengan diet khusus, atau bahkan mungkin makanan dengan konsistensi normal biasa, seperti makanan biasa, bukan makanan lunak. Ini komponennya banyak ya. Nah, yang kedua adalah nutrition education, dibagi jadi dua. Pertama adalah initial atau brief nutrition education, yang kedua adalah yang sudah komprehensif. Artinya apa? Ketika kita mendatangi pasien, klien, enggak satu kali selesai. Nah, yang jadi permasalahan adalah ahli gizi di rumah sakit itu sedikit, pasiennya banyak, pekerjanya sedikit, lahannya banyak. Itu yang terjadi. Sehingga terkadang pemberian edukasi kesehatan atau edukasi gizi itu hanya diberikan di akhir, sebelum pasiennya pulang. Pasiennya pulang, direncanakan pulang nanti sore, tapi sempat mendapatkan menu diet siang. Nah, sebelum pulang, kita kunjungan ke pasien. Nah, kita ngobrol, Pak, selamat ya Pak, Bu, sudah boleh diizinkan pulang. Kondisinya bagaimana? Bla 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 bla. Pak, Bu, izinkan saya ngasih edukasi gizi ya, pendidikan gizi sebentar tentang diet yang bisa Bapak Ibu terapkan di rumah nanti kalau sudah pulang. Nah, di sini kita ngasih leaflet, Bapak Ibu, kondisi Bapak Ibu sekarang ini, kebutuhan gizinya ini, menu yang boleh atau menu yang sebaiknya dihindari ini, yang dibatasi ini, yang disarankan ini, jumlahnya sekian, cara masaknya sekian. Ada yang ingin ditanyakan, Pak? Oh ada, itu diskusi. Itu yang terjadi di Bantirate akhirnya itu, karena memang pasiennya banyak. Nah, edukasi tidak bisa berjalan ideal. Idealnya itu tadi, setiap hari kita datang. Selain ngasih makanan ya jam 9 kita visite, terus
Bagaimana kabarnya? Oh ya Pak, kemarin kita diskusi soal ini ya Pak ya. Nah, sekarang kita diskusi soal ini. Pengenalan pasien tentang kondisinya, kondisi penyakitnya, targetnya. Nah, itu apa idealnya seperti ini. Tetapi kadang karena pasiennya banyak, tugas kita juga banyak, sedangkan waktu kerja kita dibatasi, ada batasan kerja ya, tentu tidak semua hal bisa kita lakukan. Nah, ini adalah edukasi gizi, komponennya ini. Edukasi awal, itu kita ngasih tujuan edukasinya apa prioritasnya bagaimana untuk survival information, untuk dia bisa mendukung dari makanan itu mendukung kesehatannya. Kalau sudah komprehensif itu artinya kita bisa kunjungan ke berikutnya, terus kita bisa ngomong lebih jauh. Ada topik-topik yang kita sampaikan, gitu. Terus ada barangkali kita juga membantu pasien atau keluarganya itu biar mereka terampil. Terampil misalnya gini, makanan dengan sonde. Kemarin sudah sama Bu Dora ya, makanan cair. Orang dengan stroke ya, buat nelan itu susah, nggak bisa nelan dengan baik. Maka untuk orang stroke jangan kamu kasih nasi goreng, nggak akan dimakan. Nah maka ada kalau di Panti Rabe itu waktu itu mungkin teman-teman ikut seminarnya ya sebelum pandemi. Itu waktu itu 1 tahun yang lalu ada tuh pelatihan membuat makanan untuk orang stroke. Bentuknya adalah seperti puding. Kalau waktu itu pematerinya Bu Nani, saya masih ingat. Puding lampu merah. Jadi ada puding warna merah, puding warna kuning, puding warna hijau. Disesuaikan dengan kondisi stroke. Kalau masih stroke dan nggak bisa menelan, pudingnya warna merah. Artinya itu hati-hati pemberiannya. Nanti kalau sudah menelan dengan lancar, biasanya 6 bulan. Stroke itu dari boleh keluar rumah sakit sampai dia bisa makan normal lagi itu 6 bulan. Jadi panjang. Dan itu nggak mungkin dirawat di rumah sakit terus. Orangnya bisa keluarganya bisa miskin, bayar rumah sakit terus. BPJS juga nggak bisa. Sekali kondisinya terkontrol, walaupun dia belum bisa makan normal, dia disuruh pulang. Nah, masalahnya di rumah orang tua atau keluarganya belum tentu bisa masak yang konsistensinya baik, syaratnya sesuai. Maka di sini ada nih pengembangan keterampilan. Diajari sama ahli gizinya. Pak, Bu, besok masaknya pakai puding ini kalau makan. Seperti ini. Nanti cara teksturnya kayak gini, Bu, pakai sedotan, pakai ini. Ya, itu termasuk edukasi gizi. Nah, berikutnya konseling gizi. Konseling gizi, waduh banyak banget nih. Ini teman-teman akan pelajari juga nanti ketika di mata kuliah konsultasi gizi juga akan dipelajari. Sepertinya di pendidikan gizi juga dipelajari beberapa. Mulai dari cognitive behavior, belief behavior, social learning theory, dan yang lain. Bagaimana kita bisa membantu memberikan asistensi kepada pasien dan keluarganya, membantu perubahan perilaku. Itu lewat kayak gini kan. Nah, ini kita sudah kemarin sempat belajar tentang. Nah, apa sih bedaan tentang edukasi dan konseling? Kemarin di pertemuan di mata kuliah pendidikan gizi kita sudah sempat belajar ini ya. Sehingga kalau di edukasi itu tujuannya adalah perubahan pengetahuan. Maka kalau sudah dikasih edukasi setiap hari, setiap saat, dan itu pasien langganan, misalnya gitu ya, di Panti Rapih saya pernah berpraktek di Bangsal IMMC ya, Intermediate Medical Care. Jadi untuk pasien yang baru sembuh dari serangan jantung. Itu saya dapat pasien orang tua. Waktu itu ya, dapat pasien orang tua. Sama perawatnya, Mas Dian, coba dong itu dikonselingin. Emang kenapa? Itu pasien langganan, setiap bulan pasti ke sini. Saya berpikirnya pasti orang ini apakah orang ini memang gampang sakit atau gimana gitu. Ternyata dia orang yang ngeyel. Ngeyelnya adalah kalau dikasih tahu nggak boleh makan, menghindari makanan berlemak tinggi, dia makanan berlemak tinggi. Jadi dia ngeyel. Nah, maka saya disuruh ngasih konseling waktu itu. Kenapa bukan edukasi? Karena dia sudah setiap bulan dapat. Dan setiap bulan materinya sama karena kondisi dirawatnya dia karena keluhan yang sama. Sehingga sebenarnya dia sudah tahu
dia harus ngapain itu sebenarnya sudah tahu. Atau ketika kalian di bangsal hemodialisa, bangsal cuci darah. Orang cuci darah itu setiap 3 hari sekali. Jadi ada jadwal tuh. Si Mbah A itu harus cuci darah hari Senin Rebu misalnya, atau Senin Kemis, atau Rabu Minggu misalnya gitu. Misalnya. Maka sebenarnya setiap kali kunjungan dari zaman kapan tahun, itu dia sudah dapat bahwa makan buahnya dibatasi, menghindari konsumsi air degan, buahnya pisangnya cuma sehari aja 1 kali, jangan konsumsi banyak yang berlemak misalnya gitu. Ini dia sudah tahu. Sehingga kita jangan membuat dia jadi mual. Mual karena omongan kita. Nah, maka yang perlu kita sampaikan adalah konseling. Bagaimana dengan pengetahuan yang sudah kita berikan setiap saat itu tadi dia bisa berubah perilakunya. Biar dia patuh, biar dia sadar diri, kamu tuh punya kolesterol tinggi, kamu tuh gula darahnya tinggi, kamu tuh gagal ginjal dan setiap 3 hari sekali itu harus ke rumah sakit untuk cuci darah. Maka bagaimana sih biar dia mandiri, biar dia punya tanggung jawab, biar dia punya sadar diri lah intinya. Nah, kita datang sebagai partner, nah itulah kita nutrition counseling. Nah, yang keempat adalah koordinasi asuhan gizi. Koordinasi asuhan gizi ya kita bertemu dengan tim. Nah, ada kalau di rumah sakit gitu ya, sekarang tuh konsepnya adalah pasien center care, PCC. PCC artinya satu pasien itu ditangani oleh berbagai macam tenaga medis bersama. Nah, satu pasien dikelilingi oleh berbagai tenaga medis. Dokter dengan tanggung jawabnya, perawat dengan tanggung jawabnya, ahli gizi, farmasi, fisioterapi, barangkali ada bahkan kalau di panti rapih itu ada agamawan ya yang kadang datang, Bapak mau saya doain nggak? Ibu saya doain ya mau ya. Itu ada di panti rapih. Nah di tempat lain ada juga sih di rumah sakit, beberapa rumah sakit ada. Tetapi memang kurang begitu vital. Nah berbeda. Nah itu kita kadang bertemu, berdiskusi bersama, membahas satu pasien khusus gitu ya. Walaupun cuma kadang bertemunya di nursing station 5 menit atau berapa menit karena dokter harus visita kemana-mana gitu ya, perawat juga harus ganti, ahli gizi juga harus ganti ya. Kita diskusi. Kalaupun tidak diskusi, kita bisa ngobrol lewat catatan medis. Ada buku rekam medis gitu ya. Kalau dulu ya ketika saya berpraktik di Panjarape, itu ada buku RM, tebelnya minta ampun kayak rapot anak sekolah gitu kan. Itu nanti dari dokter warnanya sendiri, perawat, ahli gizi itu punya warna kertasnya masing-masing. Nah, ada kertas yang untuk dijadikan catatan bersama. Nah, kita baca sambil visite sebelum visite ke pasien, kita baca dulu. Tadi dokternya sudah datang, sudah. Oh, tak lihat catatannya. Itu sehingga ketika kita ke pasien sudah tahu, sudah punya bekal informasi dari dokter apa, dari perawat yang jaga semalam itu apa. Nah, tapi sekarang kalau di Panti Rapih sepertinya semua serba online, sehingga catatan medis pasien ini juga terekam secara online. Kita tinggal buka komputer di nursing station, sudah ada catatan di situ. Tapi buat teman-teman ketika besok kerja di rumah sakit yang kecil, ya gitu di puskesmas atau di mana gitu ya, barangkali masih pakai sistem kertas. Jadi kemana-mana bawa rak berjalan, bawa bukunya banyak. Itu sebenarnya catatan medis pasien. Ya kalau dicatat, kalau enggak dicatat ya repot. Itu bahkan mungkin termasuk kerjasama dengan dietitian lainnya ketika misalnya rolling gitu ya. Di Panti Rapih itu ada rolling tuh 3 bulanan sekali sehingga tidak ada yang dari dulu ahli gizi terus di bagian hemodialisa terus enggak. Jadi ada rolling. Ketika rolling barangkali kita punya pengalaman itu pasien yang menaun itu kemarin gimana sih kok apa pendapatmu misalnya diskusi. Nah, kalau di Panti Rapih itu ada RD. Ya RD-nya pemutihan sih bukan karena sekolah. Misalnya butuh karena sudah sekian puluh tahun bekerja maka dapat gelar tambahan RD dari Persani. Ada orang-orang ahli gizi juga yang nutrisionis yang masih D3, Mas Bangkit misalnya. Nah, barangkali ketika menangani pasien, Mas Bangkit ini yang pendidikannya D3 merasa belum kompeten terhadap pasien dengan kondisi khusus, maka dia
konsultasi dengan ahli gizi yang lebih senior, itu juga bisa. Itu termasuk salah satu bentuk kerjasama. Termasuk juga ketika ada rujukan. Nah, tetapi skema BPJS ya di Indonesia yang bisa merujuk saat ini adalah dokter spesialis. Dalam artian ya, maka dokter spesialis gizi yang bisa merujuk. Tetapi untuk kondisi-kondisi tertentu, ketika nggak ada dokter spesialis, nah maka ahli gizi bisa merujuk. Misalnya ketika membuka praktek sendiri, gitu ya, bisa merujuk ke fasilitas kesehatan yang dianggap lebih kompeten, atau bahkan mungkin dirujuk juga ke tenaga medis yang lain. Nah, ini kita punya contoh nih. Ada pasien A, 55 tahun, dia sales. Sebentar ya, saya balas. Pak Rian di Zoom apa? Nah, ada sales ya dibawa ke rumah sakit. Nah, ternyata kita cek nih, IMT-nya 28, obesitas level 2, level 3. Tensinya 140/80 tinggi ya. Nah, LDL-nya 130 tinggi ya. Triglyceridnya mepet ya 200. Kolesterol totalnya 200. Dia jarang olahraga. Loh, ngapain jarang olahraga? Lah, sales. Terus aktivitas sehari-harinya sibuk, naik mobil terus, bahkan naik pesawat, itu jarang jalan. Nah, kebiasaan makannya kita bisa cek nih 3.200. Nah, biasanya dengan didominasi makanan tinggi lemak jenuh. Ternyata gara-gara dia jalan-jalan gitu ya, senangnya makan Big Mac, makan es krim. Nah, lengkap ini. Kalau nggak satu porsi Big Mac, es krim, kentang goreng, ayam goreng. Nah, ini memang cocok banget, enak. Sama makanan kaleng, makanan kaleng-kalengan. Nah, praktis ya di gerai-gerai tertentu. Nah, setelah dihitung dikaji, ternyata kebutuhan gizinya hanya 2.100 untuk kondisi usia, berat badan, dan jenis kelamin seperti sales tersebut. Kebiasaan makannya 3.200. Ini adalah contoh kasus. Kita kerjakan. Diagnosis gizinya kita punya 4 alternatif. NI15, 562, NI510, NC33. Mulai dari asupan energi berlebih, asupan lemak jenuhnya juga berlebih, natriumnya juga tinggi, dan ada kondisi overweight juga. Nah, ini adalah diagnosis. Nah, yang kita mau tangani adalah intervensinya. Kita cek apakah ada yang bisa diintervensi dari apa tadi? Etiologinya. Untuk ND. Untuk saya kembali lagi sebentar ya. Nah, untuk NI 1.5 asupan energi berlebih. Problemnya, etiologinya asupan lauk hewani, dessert, gorengannya berlebih. Tanda gejalanya 150% dari kebutuhan. Kita cek. Maka yang kita tangani adalah asupan energinya kita coba turunkan dari 150, kalau bisa jangan sampai di atas 110. Jangan langsung bisa pasang target 100. Kenapa? Karena artinya separuhnya sendiri. Susah. Maka tadinya dari 3.200 hanya menjadi sekitar 2.100, diturunkan sekitar 1.000 kalori secara bertahap. Ini menggunakan ND 1.5. Pakai pemberian diet. Ketika masalahnya etiologinya adalah asupan makanan jenuh, lemak jenuh, asupan natrium, maka itu kita bisa memberikan ND 1.5 dengan pemberian diet rendah kalori, misalnya 1, diet rendah lemak jenuh, diet rendah natrium. Nah, di sisi lain kita juga ngasih edukasi. Maka ini di permasalahan keempat, dia kekurangan aktivitas fisik karena dia setiap hari naiknya mobil, pesawat, yang menyempatkan diri untuk olahraga, gitu ya, dan jarang jalan kaki menurut pasien, menurut omongannya pasien. Maka kita ngasih edukasi berupa bagaimana caranya meningkatkan aktivitas fisik lewat meningkatkan jalan kaki. Nah, kita juga punya target berat badannya bisa turun 0,5 kilogram di dalam 1 minggu. Dengan penurunan berat badan, otomatis tekanan darah ikut akan turun. Tetapi ini berkelanjutan karena nggak langsung sakit seminggu terus turun gitu. Ini planning kita. Kita tetapkan dulu tujuan kita apa. Nah, berikutnya kita implementasikan. Karena kita tadi mau
menurunkan energi, asupan lemak sama total lemak, maka ini implementasinya lewat mengganti susu full cream yang dia sering konsumsi menjadi susu rendah lemak. Kalau misalnya dia sering makan mentega gitu ya, kita ganti coba deh diajak untuk pakai minyak zaitun misal. Untuk membantu asupan natrium, kalau tadi senangnya makan makanan Big Mac dan yang lain, ya ayo coba dong kita kurangi. Nah, saya nggak mau ngomong ini nggak boleh, tetapi dikurangi aja. Dikurangi porsi dan frekuensinya. Terus apa? Kita memberikan bantuan untuk peningkatan aktivitas fisik. Direncanakan kalau di rumah setiap pagi ada kegiatan di tamannya itu, kalau di Panti Rapih di tengah-tengahnya itu ada taman. Itu setiap pagi gitu ya. Setiap pagi dan setiap hari Sabtu khususnya itu ada pentas seni. Kalau dulu sebelum pandemi ya. Itu ada kegiatan. Nah, itu kadang pasien diajak jalan ke situ buat menonton agar dia tidak jenuh. Agar dia tidak bosan di kamar. Selama dia masih boleh keluar, maka dia keluar dengan pendampingan perawat dan keluarganya. Dia diajak turun ke bawah, dia ke tengah-tengahnya Panti Rapih itu ada taman, dia melihat ada orang nyanyi, main musik, gitu. Nah, contoh kedua, ini langsung ke diagnosis fisik. Asupan inadekuat untuk energi dan protein. Etiologinya dia nggak bisa makan lewat oral. Tanda gejalanya hanya 20% kebutuhannya. Atau yang kedua, kekurangan asupan cairan. Etiologinya dia gara-gara cairan konsentrat makanannya. Terus di dalam 24 jam terakhir konsumsi cairannya hanya 1.600 ml. Maka intervensinya adalah kita rencanakan dulu. Nah, asupan cairnya kita tingkatkan, asupan energi dan proteinnya kita naikkan, tetapi bertahap. Nah, caranya bagaimana implementasinya? Implementasinya adalah meningkatkan asupan cairan setidaknya setiap 8 jam sekali ada 100 cc. Nah, ada pemberian parenteral. Loh, kenapa parenteral? Karena tadi tidak bisa lewat oral. Makanannya pasien itu tidak bisa makan lewat mulut. Nah, maka diberikan lewat enteral. Parenteral. Parenteralnya berapa? Oh ya 2000 kalori. Nah, tidak bisa pas 2000 kalori. Maka ada formula parenteralnya 1920 dengan komponen utamanya proteinnya 70 gram. Dengan dari 1920 kilokalori 1900 cc air, jadi dari 2 liter air. Nah, dari 2 liter ini tidak langsung diberikan, parenteralnya diberikannya setiap jamnya 25 ml. Dalam 8 jam berikutnya sekian. Jadi dalam 24 jam kena nih 1900 kakal 1900 cc. Nah, ini nggak bisa kerja sendirian juga. Contoh ketiga, misalnya permasalahannya adalah pola makan yang tidak benar. Berarti ini permasalahan terkait behavior. Intervensinya ya penerapan dietnya 1.800 kakal dengan 3 kali snack, 3 kali makan utama dengan 2 kali snack. Pembagiannya seperti ini. 400 kalori sarapan, 150 kalori snack pagi, makan siang 450 kalori, snack sore 150 kalori gitu ya. Makan malam 400 kalori, snack malam 250 kalori. Ini biasanya snack malamnya berupa tadi seperti saya sampaikan, ada susu, barangkali juga ada tambahan buah. Nah, kalau perlu diberikan minuman enteral 1 kali. Jadi di dalam makan malam ini bisa jadi ini berupa makanan enteral. Misalnya susu khusus gitu ya, ada. Nah, ini dituliskan diberikan catatan makanan untuk diisi selama 3 hari. Maka untuk dipantau karena ini makannya 1, 2, 3, 4, 5, 6, makannya sering dan harus teratur. Kadang pasien juga dikasih catatan buat makannya food record. Bagaimana? Apakah nanti bisa teratur seperti ini untuk menangani permasalahan yang dia pola makannya tidak teratur atau mungkin makan sembarangan. Nah, intervensinya dari tadi, misalnya contoh berikutnya adalah
penurunan berat badan. Intervensinya ya pasien diberikan diet TETP gitu ya. Karena ada permasalahan misalnya pasien B20 itu kan berat badannya turun terus gitu ya. Maka intervensinya pemberian diet tinggi energi, tinggi protein 2100 kalori, 3 kali makan utama, 3 kali snack. Nah, ini pembagiannya. Makan pagi, makan siang, makan malam, snack, interval. Gitu ya. Ini juga ada intervalnya 300. Nah, nanti maka dia dalam 3 hari ya setidaknya bisa tuh berat badannya bisa berhenti turun terus mulai menaik lagi. Ini TETP 2100 lumayan tinggi nih. Kalau dengan konsep makanan sehat. Jadi kalau kalian mau menerapkan pola makan yang sehat gitu ya, dengan panduan isi piringku misalnya, untuk mencapai 2100 kalori itu luar biasa besar. Kalau kalian pola makannya sehat, barangkali cuma 1800-1900. Makanya banyak orang gizi ya yang kita anggap sehat gitu ya, itu ternyata memiliki kadar HB yang kadang rendah juga. Karena untuk mencapai 2100 dengan cara yang sehat itu butuh effort. Separuh piring sajinya harus sayur, buah gitu. Harus ada buah, harus ada sayur gitu. Itu susah. Tetapi untuk mencapai 2100 dengan cara semau sendiri itu gampang banget. Gampang banget 2100. Kamu makan minum satu botol cola gitu ditambah ayam satu, nasi satu gitu. Terus mungkin ada es krim sedikit aja. Itu sudah kalau jadi pola satu hari lebih dari 2500. Nah, kesimpulannya adalah intervensi gizi itu tetap seperti asuhan gizi sifatnya adalah individu. Nah, kunci utamanya itu jeli. Jelinya adalah mana sih yang kira-kira paling urgent ditangani. Nah, kalau bisa, pertama adalah tujuan kita adalah mengatasi etiologi. Kalau nggak bisa mengatasi etiologi, ya tanda gejalanya yang kita intervensi. Kita bantu menurunkan kadar gula darahnya. Kita bantu menurunkan tensi. Kita bantu meningkatkan kadar misalnya serum albumin gitu ya. Misalnya untuk orang-orang dengan kondisi B20 atau mungkin kanker, itu kadang albumin di darahnya itu rendah. Gitu. Sehingga dia nggak gendut, tetapi edema. Nah, itu bisa, karena albuminnya rendah. Albumin itu mengikat air. Kalau albuminnya rendah, maka airnya tidak terikat. Kalau airnya tidak terikat, maka air ada di luar sel. Kalau air di luar sel, maka yang sering kita lihat adalah badannya nampak gemuk, tapi gemuk air atau edema. Nah, kita membantu meningkatkan tadi serum albuminnya dia dengan memberikan protein biologis tinggi, misalnya protein dari ikan gabus, putih telur, misalnya. Nah, itu bisa membantu menurunkan sign symptom. Itu yang bisa saya sampaikan ke teman-teman. Kita masih punya beberapa waktu untuk dapat berdiskusi. Silakan jika dari teman-teman ada yang ingin bertanya atau menyampaikan sesuatu sebelum nanti kita bisa lanjut ke pertemuan berikutnya di minggu depan, dan teman-teman juga dipersilakan untuk ikut sidang nanti setengah 3. Monggo, saya persilakan teman-teman untuk bertanya. Silakan. Loh, apakah saya sendirian di sini? Halo, Gizi 2018. Ada yang ingin disampaikan atau yang belum dipahami dengan baik mungkin? Monggo, bisa kita diskusikan bersama. Kalau dari saya sementara ini cukup jelas Pak Dian. Oke, ada lain yang lain mungkin? Pertanyaan. Saya coba tampilkan ya, ini salah satu contoh garapan punyanya salah satu senior kalian kemarin ketika di rumah sakit.
kita coba akan tampilkan sebentar. Kalau biar membantu teman-teman memahami intervensi gizi itu seperti apa sih. Ini misalnya, ini garapannya Ditra nih. Diagnosis gizinya ada 2 dia. Masalah intake, nutrition intake 51 sama nutrition behavior 12. Dari peningkatan kebutuhan gizi, fokusnya pada serat gitu ya. Karena dia memiliki gangguan saluran cerna. Dia nggak bisa BAB pasiennya dia. Gitu ya. Jadi dia mau memberikan peningkatan kebutuhan gizi. Yang kedua adalah perilaku yang mendukung seperti inilah, mendukung makanan yang tidak mendukung makanan dan zat gizi berkaitan dengan kurangnya paparan banyak. Nah, dari permasalahan ini kan etiologinya ini. Nah, ya, ini etiologi. Terus berkaitan dengan ini etiologi. Kurangnya paparan informasi. Nah, maka intervensi yang diberikan adalah ini untuk menangani gangguan saluran cerna atau untuk memberikan ini informasi yang betul. Karena ternyata pasien tidak memiliki keakuratan informasi, tidak punya informasi kesehatan. Nah, maka intervensi gizinya adalah seperti ini. Ini tentu saya sudah sampaikan juga ke teman-teman. Nah, pertama kita tentukan dulu perencanaannya. Nah, perencanaannya adalah preskripsi dietnya diberikan dia dalam bentuk lunak. Loh, kenapa? Kenapa lunak? Oh, karena memang pasien sedang anak, pasiennya pasien anak, gitu ya. Pasiennya anak terus sedang konstipasi. Terus tujuan dietnya apa? Memberikan makanan tinggi serat, mengupayakan perubahan sikap dan perilaku. Tujuan intervensinya. Karena permasalahannya itu. Nah, preskripsi dietnya apa? Oh, energinya. Ini sekian. Proteinnya berapa? Ini langsung tentukan persen. Lemak berapa? Karbohidrat berapa? Mungkin ada syarat lain. Oh iya, makanannya yang mudah dicerna dan bentuknya lunak. Ini adalah prinsipnya. Nah, kebutuhan gizinya adalah sekian. Ini ketika kebutuhan gizinya ketika dia normal. 1960 kakal. Tetapi ketika kita kaji ternyata pasien ini mengalami peningkatan suhu tubuh. Nah, maka energi ini berbeda ketika sehat dan ketika sakit. Ada peningkatan kebutuhan gizi ketika kita suhu tubuhnya itu naik. Naiknya setengah derajat lebih tinggi. Maka setengah kali 13% dikalikan dengan BMR-nya. Maka kebutuhannya naik. Yang tadinya 1968 menjadi 2000. Ya nggak berbeda banyak sih, tetapi kan kita tahu kenapa dia menjadi berbeda. Nah, pemberian dietnya nih, intervensinya ND1. Memberikan makanan dan snack. Dengan komponen totalnya sekian. 2000 kalori. Dibagi nih, makanan utamanya 3 kali, makanan selingannya 2 kali. Kok enggak 3 kali? Ya karena dia BPJS. Dan dia tidak perlu juga 3 kali, cukup 2 kali saja sudah cukup, maka enggak perlu 3 kali. Frekuensinya tadi 3 kali dan 2 kali selingan, dan diberikannya per oral. Kenapa per oral? Ya karena dia bisa makan. Terus itu rencana. Nah, ini yang kita implementasikan. Nah, yang diimplementasikan adalah yang pertama, karena dietnya tidak diet khusus, maksudnya adalah diet rendah gula, rendah garam kan enggak, makanan biasa, makanya tidak ada restriksi atau menghindari sesuatu kan enggak ada. Maka kita kenalnya dengan diet biasa. Diet biasa untuk pasien kondisi tersebut, gitu ya. Kalau di rumah sakit itu energinya sekian 1.700. Nah, sedangkan kebutuhan dia 2.000. Maka kita bandingkan. Kalau pasien mendapatkan menu dari rumah sakit yang standar tadi, maka kebutuhannya itu tercapai 80%. Ini standar makanan rumah sakit.
Nah, setiap rumah sakit punya standar sendiri. Nah, karena kita tahu ini tidak baik ya, ini kurang bahkan. Ini enggak 100%, ini enggak 100% meskipun sudah baik, maka kita punya rekomendasi. Kalau standar dietnya rumah sakit 1767 berupa seperti ini, saya kecilkan lagi. Nah, berupa jam 6 pagi dikasih teh, makan pagi, makan snack pagi ada kacang hijau, dan yang lain ini adalah ketika di total 1700, ya Pak, kalian bisa menggunakan Nutri Survey, bisa. Nah, yang kamu berikan adalah bukan diet rumah sakit ini, karena dia tidak sesuai dengan kebutuhan energinya yang 2000. Maka perlu ditingkatkan. Apa yang perlu ditingkatkan? Ini kalau Dikra menyusunnya adalah makanan pokoknya yang tadinya misalnya makanan lunak itu kan bubur. Buburnya tadinya 150 gram, ya ditingkatin jadi 2 kali lipatnya. Gitu. Biar nambah energi. Untuk makan siang juga ditingkatin. Nah, terus apa? Yang lain apa lagi? Ini sama relatif sama. Nah, cuman minyaknya yang diturunin ini. Ya sudah nggak apa-apa. Nah, inilah nanti ketika ini dihitung, ya tentu tidak saklek sama persis. Di kebutuhannya kita lihat naik dulu sebentar. Kita lihat tadi di kebutuhannya adalah 2095 kalori, proteinnya 78, lemaknya 58, karbohidratnya 300. Ini ingat ya. 78, 58, 314. Kita lihat di rencananya di 78 enggak. 58 enggak. 314 enggak. Nah, maka perlu diedit-edit. Kira-kira apa yang perlu ditambah, apa yang perlu dikurangi. Biar setidaknya mencukupi kebutuhannya ini tadi. Biar ini sesuai dari rencana ini tadi, sesuai dengan kebutuhan yang betul-betul pasien harus dapatkan. Nah, inilah yang berkali saya sampaikan, asuhan gizi adalah seni. Karena kita punya ilmu, kita punya keterampilan untuk ngotak-ngatik. Kebutuhannya 2098 kalori, proteinnya 78, lemaknya 58, karbohidratnya 314. Bagaimana mewujudkan hitung-hitungan itu menjadi menu dalam bentuk nasinya berapa gram, mungkin tempe berapa potong, itu seni. Nggak bisa langsung 50 gram, 100 gram, satu potong. Ketika dihitung nggak pas pasti. Kalau bisa pas atau mendekati itu bagus. Itulah seninya di situ. Nah, tidak semua tenaga kesehatan meskipun belajar gizi memahami hal ini, maka teman-teman sebagai calon ahli gizi, sebagai calon nutrisionis harus punya keterampilan untuk itu. Ya. Itu kalau dari ND. Kalau dari NE, ya, karena pasien itu pemilihan makanannya kurang baik, pengetahuannya dianggap kurang terkait kesehatan, maka kita ngasih edukasi. Komponen edukasi yang pertama ngasih tujuan edukasi, kontennya apa yang mau disampaikan, disampaikannya di mana, kapan, jam berapa, pakai media apa. Terus ada kolaborasi, ahli gizi ngapain, pasien ngapain, perawat ngapain, dokter ngapain. Nah, inilah yang disebut dengan intervensi. Ada tujuan, ada planning, ada eksekusi atau implementasi. Itu yang bisa saya sampaikan kembali, menambahkan tadi materi tentang intervensi gizi. Teman-teman dalam kelompok sudah saya berikan kasus satu persatu sejak awal semester kemarin. Silakan diagnosis gizi yang sudah disusun, coba kalian kembangkan menjadi intervensi gizi dan dikumpulkan di sebelum pertemuan minggu depan. Sebentar, satuannya. Karena minggu depan itu, minggu depan belum lebaran. Nah, sebelum minggu depan, sebelum tanggal 5 gitu ya, bisa dikumpulkan. Di tanggal 6, teman-teman akan berdiskusi tentang intervensi yang telah kalian susun bersama Bu Dora. Ada sesuatu hal yang ingin diberi masukan oleh beliau atau tidak, atau sudah cukup bagus atau apa. Seperti itu. Oke, ada yang ingin bertanya?
Dipersilakan. Dian, saya ingin bertanya, Pak. Oke, sekarang tanya toh tadi belum. Untuk Oke, untuk yang standar rumah sakit itu nanti, kita diberi atau gimana, Pak? Itu kan oke, ada standar rumah sakit. oke. Standar rumah sakit itu diberi atau tidak? Nah, memang tadi saya sampaikan setiap rumah sakit itu punya standarnya sendiri-sendiri, gitu ya. Satu. Yang kedua, sebenarnya selain setiap rumah sakit punya standar sendiri-sendiri, sebenarnya ketika mereka menyusun standar itu, mereka berpatokan pada konsensus. Nah, maka dari itu tadi saya pamer buku. Karena di buku itu ada yang namanya standarnya. Kalau untuk orang dengan kondisi-kondisi tertentu, itu apa dietnya itu berapa kalori, berapa protein energi, berapa lemak, berapa karbohidrat, itu sudah ada patokannya. Maka dari itu, teman-teman tadi saya arahkan, kalau punya uang, kalau punya waktu, monggo bisa mampir ke toko buku. Kalau tidak, ya sudah enggak apa-apa. Nanti biasanya ketika teman-teman berpraktek di rumah sakit gitu ya, atau menyelesaikan satu satu tugas gitu ya, itu barang itu pasti akan diberikan rekomendasi diet sebagai batasan untuk mengkritisi apakah diet di rumah sakit itu sudah adekuat atau belum sih. Kalau belum ya maka dimodifikasi. Jangan sampai pasien butuhnya 2000, standarnya kamu pakai pasang 1700. Tidak. Tadi misalnya DM ya, DM itu dari 1000 DM 1100, 1300, 1500, 1700, 1900, 2100, 2300, 2500. Itu ada DM. Naiknya per 100, per 200, per 200. Nah, maka standar DM 1700 itu tentu berbeda dengan standar DM 1900. Apa yang berbeda? Nah, teman-teman bisa cek di buku. Mungkin karbohidratnya dari 1 menjadi 1,5 di pagi hari. Ini coba saya bacakan kalau kalian sudah punya bukunya ya, di halaman 138. Standar diabetes mellitus dalam satuan penukar. Kalau pagi untuk 1700 itu 1 penukar karbohidrat, untuk 1900 itu 1,5 penukar. Jadi ada perbedaannya di situ. Nah, maka nanti diukur kalau standarnya segitu, terus kebutuhannya lebih tinggi, misalnya kebutuhannya 2000, kebutuhannya 1950. Ya, maka kamu jangan pakai standar diet DM 1700. Pakai yang lebih mendekati 1900. Kok enggak 2100 ya, nanti lebih dekatnya kan ke 1900. Maka pakai patokan 1900. Jika dari standar diet rumah sakit tersebut tidak kalian punya. Karena memang standar diet rumah sakit itu adalah dokumen rahasia untuk rumah sakit itu sendiri, sehingga tidak boleh disebarluaskan. Ya meskipun saya punya, tapi saya juga tidak punya hak untuk membagikan ke kalian. Gitu. Jadi sebenarnya sudah ada. Kalau nggak punya file tersebut, kalian bisa menggunakan standar diet yang ada di dalam buku panduan yang bisa kalian dapatkan. Saya harap kalian bisa membelikan yang asli, meskipun yang palsu juga ada di mana-mana. Itu Regina. Berarti yang untuk tugasnya intervensi ini kan kita mesti ada itunya kan, Pak, untuk apa misal standar yang dari kalau itu kan yang punya Kak Ditra dari rumah sakit gitu lah. Nanti kalau yang kita, Pak, yang tugasnya kasus ini. Apakah kamu sudah mengecek tugasnya atau belum? Standar dietnya. Nah, nanti silakan dicek dulu, gitu ya. Nanti kalau tidak kamu ngecek tidak ada, silakan kalian bisa tanya satu persatu lewat grup. Kita kan punya grup tuh, dipakai bukan untuk ngobrol besok kuliahnya maju, kuliahnya mundur, kuliahnya ganti, gitu ya. Tetapi dipakai juga buat kita diskusi. Karena ada 10 kasus, nah, mungkin tidak dari semua dari kalian punya bukunya, yang punya bukunya misal cuma saya, ya sudah, kalian bisa tanya, Pak, kasus saya ini. Oh ya, oke, saya berikan apa fotonya, misalnya nanti saya capture, kalian bisa pakai. Gitu Regina. Jangan dibuat susah ya, kita nikmati proses belajar. Baik Pak Dian. Oke, kalau saya
saya ajak kalian kalau memang ada rezeki, kalau ada waktu juga, silakan mampir ke salah satu toko buku, coba beli Penuntun Diet dan Terapi Gizi. Itu saya garansi betul. Kalian bakal pakai itu nanti sampai kapan. Bahkan termasuk ketika kalian menjadi ahli gizi atau apapun itu bakal kepake terus. Itu kalian juga bisa beli online kok nih di halaman belakang. Kami hadir di marketplace kesayangan Anda, Shopee, Bukalapak, Tokopedia, Lazada, Blibli. Ya, di buku EGC. Itu ada penerbit buku juga. Penuntun Diet dan Terapi Gizi. Itu Regina. Oke, ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman? Ada hal yang ingin ditanyakan? Monggo. Lalu Pak, saya mau tanya lagi Pak. Berapa apa? Saya malah senang kalian Untuk tanya yang dibandingkan. kebutuhannya yang tadi implementasi itu kan di tempatnya Kak Ditra energinya 2095,9 itu kan Pak. Nah itu diketahuinya dari mana Pak? Kan Kak Ditra kan menghitung kebutuhan zat gizi itu saat sehat di sini 1968. Kemudian, maaf, berarti yang sakit ya Pak yang dimasuk? Iya, karena kita kan menangani pasien sedang sakit. Oh iya. Iya toh? Iya Pak. Nah, kebetulan pasien ini panas. Suhu tubuhnya naik. Nah, ketika suhu tubuh naik, hitung-hitungannya itu tidak bisa menggunakan hitung-hitungan standar yang seperti ini. Nggak bisa. Nggak boleh. Ini untuk ketika dia sehat. Dengan berat badan, usia, tinggi badan, dan jenis kelamin tertentu. Nah, karena dia sakit, maka ditambahkan nih kebutuhan ketika suhunya naik. Maka intervensi gizi yang akan kita lakukan ya berdasarkan ketika dia sakit. Maka dari itu yang namanya asuhan gizi itu dinamis. Ketika besok dia sudah nggak panas, ya maka kebutuhan energinya nggak ini lagi. Sesuai dengan kondisi saat itu. Gitu Regina. Jadi diet itu bakal berubah-berubah sesuai dengan kondisi aktual saat itu. Itulah yang membedakan diagnosis gizi dengan diagnosis medis. Diagnosis medis tidak akan berubah selagi penyakitnya ada. Diagnosis gizi bisa berubah-berubah kapanpun. Gitu Regina. Baik Pak Dian, terima kasih Pak. Oke. Anyone else? Yang lain ada nggak? Ini apakah mahasiswanya hanya satu? Ya. Dilema kuliah jam segini ya. Kalau nggak ngantuk, ngantuk banget. Jadi ya wajar. Gitu. Kalau memang sudah cukup, tidak ada yang tanya, ya saya anggap kalian sudah paham. Ya, kalau memang nanti ada pertanyaan tapi malu buat bertanya, silakan nanti kalian bisa bertanya di grup yang kita punya. Nggak bertanya juga nggak apa-apa. Kalau kalian memang sudah paham. Itu dari saya, semoga bisa memberikan manfaat buat kalian. Selamat belajar. Saya ajak kalian buat ikut di seminar proposal setengah jam lagi. Jika memang dirasa topiknya menarik dan kalian tertarik untuk ikut buat belajar juga. Matur nuwun, selamat siang. Salam buat keluarga, sehat-sehat terus ya. Berkah dalam. Selamat siang Pak Dian, terima kasih. Selamat siang Pak, terima kasih. Selamat siang.